Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya yaitu lautan perairan. Sektor perikanan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam penyediaan bahan pangan hewani. Berdasarkan data KKP, produksi perikanan tangkap di Indonesia tahun 2014 hingga tahun 2018 meningkat cukup signifikan. Namun, pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan sebesar 0,7%. Begitu juga dengan tingkat konsumsi ikan nasional mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 4,3% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 ke 2017 sebanyak 2,8%. Faktor lainnya yang menyebabkan kematian pada ikan yang sering kita jumpai di perairan disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Bakteri yang sering menyerang perairan yaitu bakteri Aeromonas. Penyakit ikan biasanya disebabkan oleh dua agen, baik itu agen infeksius maupun agen non-infeksius. Untuk agen infeksius biasanya disebabkan oleh golongan virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Banyak ikan yang terserang penyakit biasanya disebabkan oleh agen bakteri. Nah, bakteri yang sering menyerang ikan air tawar biasanya disebabkan oleh Aeromonas hydrophylla atau yang disebut dengan Septicemia aeromonas atau juga yang mengatakan MAS, Motil Aeromonas septicemia. Di mana bakteri ini adalah dari golongan bakteri gram negatif, kemudian berbentuk batang dan oksidasinya yang positif. Di mana bakteri ini masuk dalam golongan bakteri yang infeksius yang sangat berbahaya bagi ikan. Nah, bagi ikan yang terserang oleh penyakit infeksius Aeromonas ini akan menyebabkan ikan pertama diawali ikan menjadi nafsu makan berkurang, kemudian berputar-putar di permukaan air atau di sekitar pojok kolam. Nah, kemudian biasanya ciri-ciri lainnya dari gejala klinisnya matanya eksoptalmia, kemudian adanya hemoragi. Nah, pada kesempatan pembelajaran online ini atau virtual ini, diharapkan yang biasanya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dua arah atau teacher learning base atau yang disebut dengan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, diharapkan dengan menggunakan pembelajaran multimedia interaktif ini, mahasiswa yang pertama memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua adalah mahasiswa makin memahami cara pengecatan gram dengan menggunakan baik secara 3 dimensi maupun nanti akan ditampilkan secara real di laboratorium. Nah, kemudian yang terakhir harapannya dengan adanya video pembelajaran interaktif ini, mahasiswa lebih giat lagi dan lebih memahami lagi bentuk morfologi bakteri. Salah satunya adalah Aeromonas hydrophylla. Nanti akan diterangkan
bagaimana cara pengecatan gramnya, tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana caranya memahami morfologinya, baik struktur-struktur selnya maupun organela-organelanya. Selamat mengikuti pembelajaran ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Untuk melakukan pewarnaan gram, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat pertama yaitu bunsen, jarum osa, botol semprot, mikroskop, objek gelas. Bahan yang dipersiapkan ialah isolat bakteri, kristal violet, grams iodin, etanol atau alkohol, dan safranin. Tahapan yang pertama kali dilakukan dalam pewarnaan gram yaitu membuat usapan bakteri yang akan diwarnai di atas objek gelas. Usahakan usapan yang dibuat setipis mungkin. Kemudian, fiksasi gelas preparat tersebut dengan melewatkan melalui api bunsen. Warnai usapan selama 1 menit dengan kristal violet dan cuci sebentar dengan air. Dalam hal ini, semua sel bakteri akan berubah menjadi warna ungu. Meneteskan larutan grams iodin selama 1 menit. Cuci dengan menggunakan air mengalir. Iodin dengan kristal violet akan membuat kompleks yang lebih besar di dinding sel bakteri. Ini dilakukan dengan mengikat pewarna primer sehingga membentuk kompleks yang larut. Kompleks kristal violet iodin atau GVI yang dihasilkan berfungsi untuk mengintensifkan warna sel. Pada titik ini, semua sel akan berwarna tampak ungu hitam. Lakukan dekolorisasi atau penghilang warna dengan alkohol hingga seluruh warna biru hilang. Cuci kembali dengan air mengalir. Gram positif akan mempertahankan warna ungu kristal violet, sedangkan bakteri gram negatif tidak. Tindakannya ditentukan oleh 2 faktor yaitu konsentrasi lipid dan ketebalan lapisan peptidoglikan di dinding sel bakteri. Selanjutnya, meneteskan larutan counter stain atau safranin selama 1 menit. Kemudian cuci kembali dengan air mengalir. Safranin ini adalah reagen terakhir yang digunakan untuk mewarnai sel-sel merah muda yang sebelumnya telah dihilangkan warnanya. Karena hanya sel gram negatif yang mengalami dekolorisasi, mereka sekarang dapat menyerap counter stain atau safranin. Sel gram positif mempertahankan warna ungu dari pewarna primer. Kemudian keringkan dan periksa di bawah mikroskop. Ketika dilakukan pengamatan hasil pada mikroskop, terdapat 2 perbedaan warna yaitu bakteri yang berwarna ungu dan bakteri yang berwarna merah. Gram positif ialah yang berwarna ungu dan gram negatif yang berwarna merah.
Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun atas lapisan peptidoglikan yang lebih tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis dan mempunyai struktur lipopolisakarida yang tebal. Larutan etanol atau alkohol dan iodin yang memasuki dinding peptidoglikan yang tebal dalam gram positif akan tetap mempertahankan pewarna sebelumnya. Dinding sel peptidoglikan yang terdehidrasi dari bakteri gram positif berfungsi sebagai penghalang permeabilitas dan mencegah hilangnya kompleks kristal violet. Peptidoglikan dalam gram negatif lebih tipis dan memiliki pori-pori yang besar. Larutan alkohol dan iodin yang masuk pada gram negatif dapat mengekstraksi lipid dan meningkatkan porositas sehingga dapat menghilangkan kompleks pewarna. Bagian-bagian dari bakteri Aeromonas yaitu plasmid, DNA, sitoplasma, flagellum, kapsul, dinding sel, dan membran sel. Dalam kapsul ini terdapat lapisan lander yang terkumpul kemudian menepal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Lapisan lander ini tersusun dari air dan polisakarida. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Flagella, yang juga disebut bulu cambuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Plasmid ditemukan dalam bentuk DNA utas ganda yang sebagian besar tersusun menjadi supercoil atau kumparan terpilin. Struktur supercoil terjadi karena enzim topoisomerase membuat sebagian DNA utas ganda lepas tidak terikat selama replikasi plasmid berlangsung. Plasmid dapat menjadi vektor gen yang mengkode fungsi spesifik dalam bakteri, seperti resistensi terhadap antibiotik tertentu.